Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan akal untuk berpikir. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika berpolitik dalam Islam, khususnya dari sudut pandang sebagai pengambil keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, politik bukan hanya soal kekuasaan tetapi juga tentang amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk kekuasaan dan keputusan yang menyangkut masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kupas materinya. Yang pertama ada politik dalam pandangan Islam. Dalam Islam, politik dapat dipahami sebagai upaya mengatur urusan manusia agar tertib, adil, dan membawa kemaslahatan. Seorang pemimpin atau pejabat publik bukan hanya memegang jabatan, tetapi juga memegang amanah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini menegaskan bahwa siapa yang menjadi pengambil keputusan, baik dalam skala kecil maupun besar, wajib menjaga amanah dan berlaku adil, karena setiap kebijakan akan berdampak pada kehidupan orang lain. Yang kedua, ada keadilan sebagai fondasi etika berpolitik. Keadilan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua manusia, termasuk mereka yang tidak kita sukai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat ini sangat relevan dalam dunia politik. Seorang pengambil kebijakan tidak boleh berat sebelah karena kepentingan golongan, suku, atau kelompok tertentu. Keadilan harus ditegakkan di atas rasa takwa, bukan di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga ada amanah dan tanggung jawab kekuasaan. Dalam Islam, jabatan dan kekuasaan bukan sesuatu yang pantas disombongkan, tetapi justru beban amanah yang berat. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini mengingatkan bahwa siapapun yang memegang jabatan, baik di pemerintahan, organisasi, kampus maupun masyarakat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas keputusannya. Etika berpolitik dalam Islam mengajarkan agar penguasa dan pengambil keputusan yang pertama tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang kedua, tidak menipu rakyat dengan janji palsu. Yang ketiga, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Poin yang keempat ada akhlak seorang muslim dan berpolitik. Selain adil dan amanah, seorang muslim yang terlibat dalam politik harus menjaga akhlak dan tutur kata. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya denganku adalah pemimpin yang adil, dan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dariku adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita paham bahwa pemimpin yang adil kedudukannya sangat mulia di sisi Allah, sedangkan pemimpin yang zalim akan dibenci Allah. Karena itu, etika berpolitik dalam Islam mencakup yang pertama, kejujuran dalam berbicara dan menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu menghindari fitnah, ujaran kebencian, dan adu domba. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Nah, seorang muslim yang baik tidak akan mudah menyebarkan provokasi atau hoax demi kepentingan politik, karena semua itu termasuk perbuatan dosa. Nah, yang kelima yaitu politik sebagai sarana kemaslahatan. Islam tidak menolak politik, justru mengarahkannya agar menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan. Ketika dijalankan dengan etika yang benar, politik bisa menjadi jalan untuk yang pertama menegakkan keadilan, yang kedua melindungi hak-hak rakyat, yang ketiga menciptakan keamanan dan kesejahteraan.
Selama niatnya karena Allah dan caranya sesuai dengan syariat, aktivitas politik yang etis bisa menjadi ibadah karena membantu menegakkan nilai-nilai dan keadilan dan kebaikan di tengah masyarakat. Akhirnya sampai di kesimpulan, etika berpolitik dalam Islam adalah menempatkan politik sebagai amanah untuk menegakkan keadilan, bukan sebagai alat menindas. Seorang pengambil kebijakan harus yang pertama adil, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Yang kedua memegang amanah, karena jabatan akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada menjaga akhlak, tidak berbohong, tidak zalim, dan tidak korupsi. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan, maka politik bukan lagi sesuatu yang kotor, tetapi menjadi bagian dari ibadah dan perjuangan menegakkan keadilan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.